Jadi ya inilah salah satu plusnya kalau pakai bus dengan sasis premium ya begini. Drivernya tuh benar-benar dibikin enjoy gitu nyetirnya. Oke, halo semuanya, ketemu lagi sama Mas Arkan, masih di karoseri New Armada. Dan di belakangku saat ini ada satu armada yang akan dipakai untuk pameran di Busworld 2024. Ini luar biasa banget sih armadanya, adalah perpaduan antara SHD dari karoseri New Armada dan juga sleeper dari karoseri New Armada. Jadi ini adalah namanya Fusion. Bagaimana detail tentang unitnya? Simak video ini sampai selesai. Oke, jadi ini dia unitnya dari Raja Trans yang luar biasa banget ya. Ini perpaduan antara SHD dan juga sleeper. Dan di unit ini ada banyak perbedaan. Mungkin teman-teman kalau udah lihat bagian sampingnya udah berasa ya perbedaannya, terutama di bagian selendangnya. Tapi di bagian depan juga ada perbedaan antara Skylander R22 sebelumnya dengan Skylander R22 yang sekarang, yaitu ada di bagian lampunya. Dia lampunya sudah bawaan dari karoseri, sudah LED proyektor. Kalau sebelumnya kan masih halogen ya, ini udah LED proyektor. Terus juga di bagian lampu jauhnya juga sudah LED, dan di bagian fog lampnya juga sudah LED. Kalau DRL-nya masih sama ya, tuh ada DRL dari sini sampai ke bawah. Perbedaannya lagi adalah di kawalnya nih. Kawalnya dia ada kayak kotak-kotak gitu, sebutannya diamond ya, diamond array. Terus ada lampu lagi berwarna biru di sebelah sini. Jadi ini ada apa namanya faceliftnya dari R22, yaitu di bagian kawal depan dan juga lampunya yang sudah LED proyektor. Kemudian juga ada perubahan di bagian sini ya, ada stainlessnya, jadi menambah kesan elegannya dari bus ini. Dan ada tulisan Skylandernya di sini nih, tuh. Jadi ada logo Skylander di bagian tengah sini. Di atasnya ada logo Volvo yang besar sekali ya. Ini cakep banget nih logo Volvo-nya, jadi mengisi yang hitam-hitam ini dan pas gitu loh besaran dari logo Volvo-nya. Karena bus ini menggunakan sasis Volvo B11R terbaru. Yuk kita ke bagian samping. Mungkin teman-teman kalau lihat bagian samping ini udah kelihatan ya perbedaan antara R22 sebelumnya dengan Skylander R22 miliknya Raja Trans ini di bagian selendangnya. Tapi sebelumnya kita mau lihat di bagian pintunya dulu nih. Seperti biasa kalau Skylander R22 tidak ada pintu drivernya, jadi untuk akses keluar masuk drivernya itu melalui pintu penumpang yang berada di sebelah kiri. Dan uniknya di sini adalah nih ya, ini ada chrome, dia tuh benar-benar dari depan sampai ke ujung belakang nyambung tuh chrome-nya. Tuh, jadi mewahnya dapat banget gitu. Kita ke belakang lagi. Di sini seperti biasa karena ini tingginya 3,9 atau tingginya SHD Super High Deck, ini ada bagasinya teman-teman. Ya. Bagasinya seperti biasa, ini tempat kuncinya enak banget, seneng banget aku. Nah, tuh, ini bagasi untuk biasa kru-kru naruh barang atau part-part yang kecil-kecil bisa ditaruh di bagian sini. Dan di sini juga ada lampunya tuh. Jadi kalau malam-malam buka bagasi, di sini ada lampunya. Jadi bisa buat nyari-nyari ketika malam. Ada penyangganya juga, cuma satu, tapi ini udah kuat banget. Dan mari kita tutup lagi. Oke, nih kuncinya enak banget ya. Velgnya sudah diganti dengan velg aluminium merek Alcoa. Jadi velg ini karena warnanya clean gitu ya, jadi menambah mewah dari busnya. Kemudian ada tulisan Raja Trans, yang mana tulisan ini juga dia kayak chrome gitu. Ini keren banget sih. Terus bagasinya, ini bagasinya yang unik dari bus ini adalah dia walaupun ada dua kelas di sini ya, ada yang biasa sama yang sleeper, tapi dia bagasinya tetap mendapatkan dua yang besar banget nih. Kita buka bagasinya. Nah, seperti inilah bagasinya. Kita buka dua-duanya deh. Bagasinya besar banget.
Wah, ini cocok banget sih buat bus Raja Trans yang melayani rute dari Palu menuju ke Manado, karena bagasinya besar sekali dan di sana itu ya paketannya tuh banyak banget dan juga sering ada yang kirim motor. Di sini udah dikasih ikatan-ikatan juga teman-teman. Nah, ada ikatan-ikatan buat nanti mungkin motornya diikat gitu ya tuh. Ada ikatannya, ada 4 di setiap bagasinya, dan yang unik di sini adalah ini. Di bagian sini ada space besar sekali nih. Nih, mungkin bisa masuk ya. Nih. Ini space-nya besar banget, jadi kayak orang aja bisa tiduran di sini ke dalam sana. Luar biasa ya. Jadi ini benar-benar New Armada memanfaatkan space-nya dengan maksimal. Jadi barang besar nih bisa masuk ke dalam sana. Atau mungkin kita tiduran juga ke situ bisa tuh, karena ini panjang banget ke dalamnya. Gitu sih. Terus juga ada CCTV-nya. Ada 2 CCTV di dalam bagasinya nih, di sini sama di sana. Gitu. Dan yang pasti adalah bagasinya sudah tembus atau space frame dari kanan ke kiri. Gitu. Keren ya? Bagasinya besar banget. Dan seperti biasa karena dia tingginya 3,9, dia ada tuasnya lagi di bagian bawah untuk memudahkan kita menutup bagasinya. Karena kalau yang atas langsung itu kita nggak nyampe gitu ya. Jadi pakai ini dulu. Tarik, baru kita tutup. Wah, nutupnya enak banget. Oke. Nah, kemudian di sini teman-teman, ada yang menjadi highlight di sini adalah perbedaan kelas antara yang depan, yang SHD, dengan yang belakang, yang sleeper. Nah, bus ini namanya adalah Aero 9 Fusion. Aero itu adalah double glass, 9-nya itu adalah tingginya 3,9 meter. Fusionnya ini adalah ini. Fusion adalah, kalau bahasa Inggris kita translate ke Indonesia, fusion itu artinya penggabungan. Jadi ya ini, digabungkan antara yang biasa, yang SHD dengan yang sleeper. Makanya di sini ada pintu daruratnya teman-teman. Pintu daruratnya itu berada di, ya bisa dibilang hampir tengah-tengahnya dari bus ini ya. Dia masih berada di tempat yang biasa atau yang SHD. Kemudian di belakangnya dari pintu darurat, di sampingnya pintu darurat, ini adalah toilet. Ya, bus ini ada toiletnya. Jadi walaupun ini bus Sulawesi, jadi bus Sulawesi makin kesini juga makin improve ya, dengan kenyamanan, dengan kepraktisan. Makanya di Raja Trans ini ada toiletnya, dan ini toiletnya bagus banget. Nanti kita lihat ke bagian dalamnya seperti apa ya. Kita lanjut lagi ke belakang. Di sini ada bagasi lagi. Cuma ini isinya apa ya? Coba kita lihat ya. Ini isinya apa? Nah, ini bukannya dari bawah ke atas. Isinya adalah aki. Di sini ada 4 buah aki. 2 aki untuk mesin atau untuk busnya, 2 untuk AC gitu ya. Jadi ada 4 aki di sini, dan banyaklah peralatan-peralatan di sini. Ini kayak apa ini, aku juga nggak ngerti ya. Banyak banget tuh. Pokoknya yang berhubungan dengan kelistrikan di bus, dia ada di sebelah sini, dan ada lampunya juga. Nah, tuh ya. Jadi kalau malam-malam mau benerin aki, di sini ada lampunya. Oke. Keren sih tempat akinya ya. Kita tutup lagi. Jadi ada penyangganya juga di sini. Dan tutup deh. Kuncinya juga sama seperti bagasi yang di bagian depan. Kalau kita ke belakangnya lagi, ada bagasi lagi dan juga ada tempat untuk pengisian bahan bakarnya. Dan ini kalau kita buka, ini tentunya adalah, kalau di sininya adalah tempat untuk masuk dari pengisian BBM, tentunya di bagian bawahnya itu adalah tangkinya. Tuh, ada tangki pengisian BBM-nya, dan juga ada tempat pembuangan dari toiletnya. Tuh, di sebelah situ. Tangki solarnya besar juga ya. Gitu teman-teman. Oke, kita tutup lagi. Ya, jadi itu tempat penyimpanan untuk tangkinya ada di dalam sini. Dan kalau kita nengok ke atas, kita sudah memasuki bagian sleepernya. Dan di sini ada garnish chrome yang ini tadi menyambung dari depan pintu driver. Di bagian atasnya juga ada chrome-nya juga tuh. Jadi kesan elegannya lebih dapat lagi di sini. Kalau yang full sleeper itu kan dia kayak ada tengah-tengahnya naik gitu ya. Nah, ini digantikan dengan si garnish chrome-nya gitu. Kita ke belakang lagi. Di sini ada ban ya, ada 6 roda di sebelah sini, dan semuanya velgnya sudah diganti dengan velg aluminium. Jadi ya seragam semuanya ya untuk si velgnya. Ke belakang lagi, di sini ada bagasi lagi atau tempat penyimpanan lagi, dan ini isinya adalah tabung AdBlue atau tangki AdBlue. Jadi kenapa ada AdBlue ya, karena bus ini sudah standar Euro 5, jadi
si AdBlue ini fungsinya untuk membuat polusinya jadi semakin berkurang atau semakin minim. Oke, kita tutup lagi. Ya, sekarang kita ke bagian belakang. Sekarang kita berada di bagian belakang dari Skylander R22 dan ini adalah mungkin menjadi bagian favorit dari teman-teman karena Skylander R22 yang kalau kita lihat bagian belakangnya itu pasti langsung suka. Dan di Skylander R22 miliknya PO Raja Trans ini juga ada beberapa perbedaan dibandingkan dengan Skylander R22 sebelumnya. Yang paling kelihatan adalah di bagian kap mesinnya. Ini teman-teman bisa lihat ya. Ini kalau lihat di kamera mungkin nggak terlalu jelas, tapi kalau lihat langsung, ini di sini ada teksturnya teman-teman. Jadi dari kap mesinnya ini ada agak masuk ke dalam, dan di sini ada kayak kotak-kotak gitu, dia bolong ke mesin. Dibikin seperti ini supaya sirkulasi udara di mesin bisa lebih bagus, dan tidak cuma di sini, tapi di bagian atasnya juga ada nih. Dia ada kotak-kotak lagi, bolong, dan itu ada warna ininya ya, stainless, warna kayak chrome gitu, tapi ini stainless ya. Jadi bolong itu biar yaitu sirkulasi di mesinnya bisa lebih baik. Tapi ini keren banget sih, ini improve yang baik banget dari Skylander. Dan di kap mesin itu ada garis berwarna merah. Ini garisnya tidak lurus, melainkan agak ke bawah. Dan ini keren banget sih ketika malam. Oke, ini liverinya di bagian bawahnya itu sama seperti samping kanan kiri, ada batik-batiknya seperti ini. Dan ini keren banget ya. Tuh. Dia ada apa? Ada pembatasnya berwarna putih. Keren. Kita buka mesinnya. Wah. Wow, ini dia mesin dari Volvo B11R. Seperti biasa khas dari Volvo, bloknya itu berwarna hijau kayak gini ya. Terus di sini untuk pengisian oli. Nah, jadi si Volvo ini emang udah canggih banget. Dia bisa matiin dan nyalain mesin dari bagian belakang atau dari mesinnya itu. Jadi kalau lagi perbaiki mesin gitu ya, kita nggak perlu bolak-balik ke depan karena dari belakang sini ke depan itu jaraknya 13 meter, jadi agak merepotkan. Jadi dibikinlah untuk nyalain mesin dari sini. Ini kita coba ya. Sekarang mesinnya nyala, kita matiin. Nah, kita bisa matiin mesinnya dari sini, dan kita juga bisa nyalain mesinnya dari sini. Jadi ini switchnya yang berwarna merah, kita ke kananin dulu untuk nyalain kayak ibaratnya kontaknya gitu di depan. Terus di sini ada tombol berwarna hijau, tulisannya start. Ini kita tinggal pencet aja. Coba ya. Bismillah. Mantap. Oke. Jadi gitulah untuk di bagian eksteriornya. Kita ke sebelah kiri dulu kali ya, karena di sebelah kiri ada lumayan banyak perbedaan juga dari bus ini. Yuk. Di sebelah kiri yang pertama kita lihat adalah di sini ada tempat penyimpanan juga. Ini kalau kita buka, isinya adalah tabung angin untuk air suspension ya. Tuh. Jadi tabung anginnya besar-besar sekali. Ya ini untuk ngatur si suspensi yang ada di bagian belakang tabungnya dari sini, tabung anginnya. Itu kita tutup lagi. Terus di sampingnya itu ada tangki BBM yang tadi, atau untuk akses kalau mau mengisi bahan bakar tuh ya. Jadi kalau si Volvo ini untuk isi bahan bakar bisa dari kanan, bisa dari sebelah kiri. Kemudian ada pintu. Nah, pintunya ini pintu tengah. Jadi benar-benar posisi pintunya itu di tengah-tengah antara yang kelas kursi biasa dan juga kelas yang sleeper. Dan ini agak berbeda dengan biasanya. Kalau biasanya pintu ngebukanya ke belakang, ini bukanya dia ke depan. Tuh. Oke, tapi nantilah kita lihat bagian dalamnya. Kita masuknya dari pintu depan aja. Ya. Yuk, sekarang kita masuk ke bagian dalamnya. Kita mulai dari pintu depan, dan kalau pintu depan itu berbeda dengan pintu belakang tadi yang bukanya ke depan. Kalau ini bukanya tetap slidingnya ke belakang. Nah, seperti biasa di sini bordes ya, karena supaya lebih kuat, dan tangganya muncul ketika pintunya terbuka. Di bagian dalamnya langsung disambut dengan aura-aura kemewahan, disambut dengan lantai yang karpetnya menggunakan motif kayu. Ini udah standarnya dari Skylander R22 ya teman-teman. Oke, yuk sekarang kita masuk. Langsung disambut dengan satu kursi kondektur, terus juga di sebelah sini ada tempat penyimpanan. Ya, nih bisa dibuka.
Tuh, tempat penyimpanan. Ya ini biasanya buat naruh-naruh dokumen gitu-gitulah yang kecil-kecil. Terus langsung ke tempat drivernya. Nah, jadi seperti inilah tempat bekerjanya dari pengemudi yang mengemudikan bus ini. Dan kalau di bagian atas masih standar ya dari Skylander R22. Di sebelah sini ada garnish chrome dan ada tulisan Skylandernya. Ini speaker, ini untuk AC. Kok AC-nya nggak dingin ya? Coba. Oh, belum nyala ternyata AC-nya. Oke, jadi seperti inilah penampakannya kalau kita mengemudikan bus yang menggunakan sasis Volvo B11R. Kalau Volvo ini, dia transmisinya ada di sini. Ini transmisinya bergabung dengan si kursi. Jadi ada bracketnya dan digabungkan ke kursi. Dia masih menggunakan tuas. Di sini ada R untuk mundur, N netral, A untuk otomatis, dan M untuk manual. Ini di belakangnya ada E garis miring P. Ini adalah untuk power mode dari bus ini. Jadi Volvo B11R ini untuk power mode-nya bisa kita atur eco ataupun power. Bisa manual juga untuk nambah gigi dan ngurangin giginya menggunakan tuas yang berada di menggunakan pencetan yang berada di bagian tuasnya ini. Gitu teman-teman. Setirnya ini simple banget sih setir ya. Cuman di setir ini ada beberapa fungsi. Yang pertama di sebelah sini kayak untuk ya besar kecilin volume, terus juga untuk next audio atau lagu selanjutnya bisa menggunakan pencetan yang ada di sini. Klaksonnya di sini ada dua. Kita bisa pencet klakson menggunakan yang tempat yang besar ini. Ini klakson utamanya dan suara klaksonnya kira-kira kayak gini. Nah, itu klakson yang utama. Kemudian ada klakson yang kedua. Ini yang kecil. Sama bentuknya kecil dan suaranya juga kecil. Ini kalau dipencet. Nah, gitu. Jadi ada dua klakson di setirnya ini. Kemudian, untuk dashboardnya, ini masih sama seperti Skylander R22 pada umumnya. Pak Sri datang. Enggak, Pak. Oke, untuk dashboardnya ini masih sama seperti Skylander R22 pada umumnya. Dan di sini itu dikasih kayak aksen ini ya, apa karbon gitu teman-teman. Terus juga untuk lampu-lampunya dia di sini. Jadi enaknya Skylander R22 itu adalah dia driver oriented. Jadi dari head unit, pencetan lampu, pengaturan audio, terus ada AC, terus di bawahnya ini ada kayak ininya Volvo ya, kayak apa track record gitu segala macam. Dia di sini semua ada dan menghadapnya semua ke bagian driver. Seperti biasa Skylander R22 di sini ada untuk pengaturan kaca spionnya. Jadi kacanya bisa kita atur kanan kiri atas bawah menggunakan tombol atau tuas yang berada di sebelah sini. Nah, Volvo B11R ini ada banyak tuas-tuas di belakang setirnya teman-teman. Di sebelah kiri ini untuk lampu ya. Ini kalau ngesen kita ke kiri. Nih, kalau ngesen kiri kita ke bawahin, kalau ngesen kanan ke atasin. Terus ngedim seperti biasa ke atas gini untuk lampu jauh. Terus ada setting untuk ini ya. Ini kayaknya untuk cruise control gitu deh kalau nggak salah ya. Terus di sebelah kanan ada tuas untuk retarder dan juga ada tuas untuk mengoperasikan si instrumen clusternya. Jadi instrumen clusternya ini walaupun kelihatannya sederhana, tapi semua informasi bus ini bisa kita dapatkan dari layar yang ada di instrumen clusternya. Gitu teman-teman. Di sebelah kanan ada pencetan-pencetan ini untuk pengaturan suspensi, pengaturan roda belakang, terus juga suspensi yang miring, untuk cut off aki. Itu ada semua di sini. Dan juga di sini New Armada itu menyediakan holder HP bawaan dari karoseri. Dan di holder HP-nya ini ada USB slotnya tuh. Jadi di di holder HP-nya sudah ada USB slotnya. Dan kalau kurang dengan satu USB slot di sini, di samping tempat cut off akinya itu ada satu USB Type B lagi untuk nge-charge handphone si driver yang mengemudikan bus ini. Di sebelah kanan ya, ini kan pintunya nggak bisa dibuka ya. Jadi di sebelah kanan ini kita bisa naro-naro barang-barang. Ada juga untuk pengaturan lampu di sini ya. Jadi lampunya tuh putar-putaran kayak gini. Hazardnya juga di sebelah sini, di sebelah kanan. Tuh, nyalain hazard di sini. Dan ada pengaturan terang sama gelapnya dari si instrumen cluster yang bisa diatur juga dari satu, bisa dibilang option lah di sebelah sini. Jadi dia walaupun kecil tapi ada banyak fungsinya. Gitulah kira-kira untuk di bagian pengemudi dari Skylander R22 yang menggunakan sasis Volvo. Banyak banget yang bisa dibahas di bagian sini, tapi kayaknya kita sekarang harus ke belakang ke tempat penumpangnya. Let's go.
Oke, sekarang kita sudah berada di bagian penumpangnya dan seperti yang tadi kita sudah lihat di bagian luar ya, di bus ini kan ada dua kelas, ada kursi yang biasa seperti ini dengan total 20 kursi yang ada di sini. Jadi lumayan banyak ya, dan dia kursinya sudah pakai rimba kencana yang jumbo-jumbo banget, dan di kursinya ini ada satu fasilitas yang sangat berguna adalah kalau kita lihat ke bagian sini, lihat ada dua colokan, ada satu USB slot dan ada satu kayak power outlet seperti colokan listrik di rumah. Wah, ini sangat berguna sekali sih. Terus juga dia pakai warna kursi yang bagus, berwarna coklat, sama seperti lantainya, sama juga seperti ini, tutupan bagasi. Jadi dia bagasinya ada tutupnya seperti ini, tuh ya. Dan juga di sini ada handrailnya. Nah, ini sangat membantu juga handrail di bus supaya memudahkan penumpangnya untuk jalan. Jadi pegangannya atas ini ya, jangan pegangan di bagian bawahnya karena akan mengganggu penumpang yang duduk. Di kursinya juga itu sudah ada seat belt, teman-teman. Nah, jadi teman-teman kalau naik bus biasakan dipakai seat beltnya ya. Pakainya gampang banget, tinggal dimasukin aja ke sini. Ini kan ininya ya, masukin sini. Udah kepasang seat beltnya. Dan juga kursinya bisa di reclining tentunya ke belakang. Jadi seperti itulah. Ini aku nggak nyangka sebanyak ini loh kursi di bagian depannya. Jadi ada 20 penumpang yang bisa diangkut di bagian depan. Kemudian kita melewati perbatasan antara kelas yang depan dan dengan kelas yang sleeper. Kita akan bertemu dengan toilet. Wah, ini luar biasa ya. Bus Sulawesi tapi sekarang menggunakan toilet, dan toiletnya ini nggak kaleng-kaleng lah. Ini toiletnya luas sekali. Ayo kita lihat di bagian toiletnya seperti apa. Jadi di bagian depannya ini ada satu switch atau ini ya, cetekan ini untuk nyalain exhaust dan juga lampu yang berada di dalam toiletnya. Dan kalau kita masuk ke toiletnya, kira-kira seperti ini teman-teman. Tuh, toiletnya lega banget. Lihat, toiletnya lega banget dan juga tinggi. Tinggiku 175 cm, ini masih tinggi banget. Ini sepertinya tingginya bisa sekitar 190 cm nih, tinggi dari toiletnya. Dan di sini benar-benar luas. Ada wastafelnya, tuh ya, ada wastafel. Ini ada tempat tisu, ada kompartemen di sini mungkin buat naruh sabun dan lain-lain. Ada cermin yang besar di bagian depan dan bagian belakang. Ada dua cermin ya, ada pegangan, dan dia dindingnya tuh bagus, dikasih wallpaper kayak marmer gitu ya. Keren. Toiletnya aja dibikin semewah ini. Oke, yuk kita ke depan lagi. Ya, jadi seperti itulah toiletnya. Ini toiletnya luar biasa sih. Aku nggak nyangka toiletnya bisa dibikin sebesar ini dan semewah itu dalamnya. Dari toilet kita bergeser ke sini. Nah, ini baru juga nih aku lihat di Sulawesi ada bus yang nantinya akan ngasih snack seperti ini. Dan di sini pun sudah disediakan lemarinya. Di bagian atas ada pop mie. Wah, ini kita naik bus di Sulawesi udah kayak naik bus Jakarta Malang ya. Ada snacknya. Terus di sini ada gelas, terus ada macam-macam lah. Ini mungkin nanti pas kita coba ya dari dari Palu ke Manado, kalau ada snack seperti ini penumpangnya bakal betah banget. Terus ada dispenser juga. Dispenser ini ya untuk kita ngisi air, bisa air panas, bisa air dingin. Air panas bisa juga ntar untuk nyeduh pop mie. Jadi ini luar biasa banget nih. Raja Trans tuh bener-bener kayak paling advance lah ya di Sulawesi. Dia benar-benar menerapkan apa yang ada di Jawa diterapkan ke Sulawesi, salah satunya dengan toilet yang mewah dan juga dengan ini mini pantry atau mini bar. Sekarang kita masuk ke bagian belakang atau bagian sleepernya. Wow. Oke, sekarang kita sudah berada di bagian sleepernya. Wah, ini bagian sleepernya juga berubah dari sleepernya New Armada yang sebelumnya. Kalau sebelumnya itu kan berwarna biru-biru gitu ya. Ini nuansanya sudah warm white. Ini bener-bener bikin penumpang itu nyaman sekali di bagian dalam sini. Nggak cuma di sini, di bagian atasnya pun ada lampu-lampu yang berwarna warm white juga. Dan di bagian sini bisa mengangkut 10 penumpang, teman-teman. Jadi ada 10 kursi sleeper, yang 8 atas bawah, yang 2 belakang cuma di atas aja. Dan di bagian sleepernya ini ada berbagai fasilitas juga. Ada AVOD, ada USB slot, terus ada USB slotnya juga banyak, ada cup holder, ada tempat naruh sepatu, dan kursinya teman-teman bisa lihat ya. Ini kursinya nyaman banget sih. Tuh. Kursinya besar dan nyaman sekali. Ini kayaknya kalau aku duduk, kaki aku tuh bisa full selonjoran di kursinya. Dan ada armrestnya juga di sini. Tuh.
Jadi nyaman sekali nih duduk di kursinya. Dan kalau naik ke atas, ini kita disediakan 2 step, teman-teman. Ya, ada 2 step untuk naik ke bagian atasnya dan juga sudah disediakan pegangan di sebelah sini. Dan pegangannya ini dia soft touch ya, jadi dipegangnya tuh enak gitu. Nah, sekarang kita bergeser ke bagian paling belakang. Ini ada yang unik, teman-teman. Kalau bagian belakang ini kan cuman ada slipernya di bagian atas aja nih ya. Dan di bawahnya itu ada space yang lumayan besar. Ini di kanan kirinya ini kosong, teman-teman. Jadi kita tuh bisa duduk di sini atau bahkan bisa tiduran di sini. Tuh, kakinya bisa masuk ke sana. Mungkin ini akan dijadikan tempat untuk ya naro-naro barang yang agak besar, barang penumpang yang agak besar bisa ditaruh sini. Ataupun mungkin kalau krunya mau istirahat, bisa juga istirahat di sini, nanti dikasih kasur. Tapi nggak cuma ada di sini, di bagian paling belakangnya juga ada space lagi yang lumayan besar nih. Jadi di bagian belakang ini juga ada space yang besar, mungkin bisa dipakai juga untuk tempat tidurnya kru atau tempat naruh barang, dan ada aparnya di sini. Tuh, disediakan apar di bagian paling belakangnya. Dan ini Raja Trans ini nggak nanggung-nanggung ya. Bagian paling belakangnya juga dia dikasih karpet yang mewah dengan motif kayu, padahal sebenarnya ini nggak kelihatan juga sih gitu. Jadi emang benar-benar bus ini kemewahannya nggak nanggung-nanggung. Mantap sekali. Oke teman-teman, jadi seperti itulah untuk detail dari bus baru milik PO Raja Trans yang luar biasa. Ini satu-satunya loh ya saat ini. Dan ini Raja Trans akan membuat lagi bus seperti ini dengan spesifikasi yang sama di karoseri New Armada. Jadi tunggu aja kejutan lagi lah dari PO Raja Trans. Dan videonya belum selesai karena kita akan berangkat menuju ke Jakarta menggunakan bus ini. Ya, bus ini akan ada di pameran Busworld tahun 2024 di J-Expo Kemayoran tanggal 15 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024. Oke, jadi sekarang kita persiapan untuk berangkat ke Jakarta pakai bus ini. Jam setengah 2 siang, ini kita berangkat dari karoseri New Armada Magelang menuju ke Jakarta. Tadi aku lupa bilang kalau ini kan ada skatnya ya, dan di skatnya ini terdapat 2 buah TV di sebelah kiri dan di sebelah kanannya, dan ini view-nya enak banget sih. Jadi walaupun dia ada skat, tapi kita masih bisa mendapatkan view seperti ini. Mantap sekali. Oke, kita sudah mulai jalan keluar dari karoseri New Armada, dan ini seperti biasa kita lewat ini ya, lewat mana namanya, Bawen, nanti kita masuk tolnya. Dan ini nih, yang aku suka dari karoseri New Armada adalah kesenyapannya. Ini kita bisa lihat ya, di sini ada TV, ada sekat pembatas, tapi ketika melewati jalanan yang kurang baik, ini tidak ada suara sama sekali di sini. Ini aku ngomongnya bisik-bisik aja kedengeran banget pas ini, karena nggak ada suara sama sekali. Biasanya penyakitnya itu adalah di skatnya ini bunyi. Nah tuh jalanan rusak nih ya, nih nggak ada suara sama sekali. Mantep banget. Ini paling aku suka dari Skylander R22 adalah kesenyapannya, luar biasa lah. Oke, jadi kita mulai jalan, dan mungkin perjalanannya dari sini menuju ke jalan tol itu sekitar 2-3 jam. Oke. Oke, setelah melewati gerbang tol Kali Kangkung, ini aku mau mencoba bagaimana sih rasanya nyetir bus baru dengan sasis terbaru ya, Volvo B11R, bodinya karoseri New Armada. Kita mau merasakan bagaimana rasanya. Ini aku nyetir ya lumayan lah ya,
kita nanti mau mampir di rest areanya Rosalia Indah di kilometer 319B Pemalang. Jadi dari sini ke Pemalang kurang lebih 100 km, ya mungkin sekitar 1 jam lebih dikit lah. Jadi mari kita coba jalan pakai bus baru ini. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Oh, ini enaknya bus Volvo ini ya. Kita udah oper auto, nggak ngegas, itu udah langsung jalan. Dan ngegas dikit, powernya kayak langsung keluar semua gitu. Nah, ini kedengar nggak sih suara lampu sennya itu enak ya? Tik tak gitu ya. Oke, jadi ini kita memakai mode Eco dan Automatic gitu. Enak sekali. Nah, ini sekarang kita lagi dengan kecepatan 100 km per jam, dan teman-teman bisa dengar ya, bagaimana suara yang ada di kabin itu sama sekali tidak ada suara. Nah, ini ada jalanan kayak gelombang, tidak ada suara sama sekali di sini. Inilah yang aku suka dengan Skylander R22, adalah kesenyapan kabinnya nggak cuma di penumpang, bahkan di tempat krunya pun itu senyap banget. Tidak ada suara sama sekali. Ditambah lagi ini bus baru, bannya juga dia pakai Michelin ya, jadi perfect lah. Dan ini ya Volvo ya, aku ini udah kali ketiga nyetir bus dengan sasis Volvo B11R yang 450 horsepower ya. Itu bener-bener tenaganya itu besar banget teman-teman. Padahal kalau kita lihat dari spesifikasi mesinnya, itu dia cc-nya itu 10.800 kalau tidak salah ya, tolong dikoreksi kalau salah. Besar cc-nya itu 10.800 cc dengan tenaga atau horsepower-nya 450 horsepower dan 2.150 Nm. Sebenarnya tenaganya hampir sama dengan sasis di kelasnya yang lain, cuman entah mengapa ya, ini tenaganya besar banget. Apalagi ditambah ini dia apa namanya single deck ya, jadi tenaganya tuh pas akselerasi tuh bener-bener besar banget. Dari 0 ke 100 tuh ya kita jangan bandingkan dengan mobil kecil ya, tapi ini termasuk yang mudah banget gitu loh, dari 0 ke 100-nya. Kayak nggak perlu pakai effort yang berlebih gitu loh. Enak banget. Dan suspensinya ini Volvo B11R yang sekarang dengan yang dulu, ini aku ngerasa suspensinya jauh lebih smooth gitu, lebih lembut ketika ngelewatin jalanan-jalanan yang kurang baik. Nih contohnya kayak jalanan yang cor-coran gini, ini kan kalau yang dulu tuh terasanya agak lebih keras, tapi dengan suspensinya yang sekarang itu berasa lebih lembut, jadi itu berpengaruh dengan kenyamanan penumpangnya tentunya gitu. Mantap banget lah Volvo ini improve-nya. Nah, jadi ini salah satu keunggulannya dari bodi Skylander ini kita jalan 100 km per jam itu benar-benar stabil banget. Wah, ini enak banget sih. Aku kalau jadi driver yang nyetir bus dengan bodi Skylander kayak happy banget sih. Karena emang bener-bener seenak itu. Jadi penumpangnya kita enak, jadi drivernya juga enak. Ditambah lagi dengan sasis yang premium seperti ini. Wah, ini kita akselerasinya kayak mudah banget gitu loh. Mitra Rahayu. Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again.
Gitu. Jadi enaknya pakai bus ini, pertama tadi adalah ada fitur cruise control, jadi kita bisa mengistirahatkan kedua kaki. Bahkan kalau kita lagi macet-macetan gini kan, otomatis kita harus mengurangi kecepatan. Tadi kita dari jalan 100 tiba-tiba jadi 30 km per jam. Itu juga aku tidak menggunakan rem kaki, jadi tinggal pakai retarder aja. Dan di Volvo B11R ini untuk retardernya itu ada 3 level, teman-teman. Dan ini kita mau melewati jembatan Kali Kuto yang merupakan ikonnya warga Wuleri, Gringsing, dan sekitarnya. Nah, ini jembatan merah namanya. Kali Kuto, ding. Tuh, tadi kita habis dari speed 30 km per jam, sekarang sudah mau 100 km per jam lagi, padahal ini aku injek gasnya nyantai banget. Tuh, udah mau 100 lagi. Kasihan yang kepalanya ke kanan-kanan tuh. Wah, nengok sini dia. Wah. Di klason kaget nggak dia? Ya, oke, kasih masuk. Padahal mau jejerin, nggak jadi. Wih, bagus view-nya ya. Matahari atasnya. Wih. Ah, ini bisa nih. Sebelah-sebelahan. Bus langka ini. Dia dalamnya kayak rumah. Nih. Dalamnya seperti rumah. Kirain sombong. Oke, jadi sebentar lagi kita akan masuk ke rest area. Nih, Rosin Pemalang rest area. Dan ini kita dari tadi ngikutin truk. Lihat, ini truk depan kita. Jalannya cuman 45 km per jam. Dari tadi kita buntutin ya. Nah, ini kita masuk ke rest area. Pelan banget asli ini truk. Nah, jadi ini kita istirahat setelah perjalanan kurang lebih dari Magelang 3 jam ya. Jadi sekalian kita makan karena belum makan. Terus gantian juga karena nggak mungkin aku yang bawa terus sampai Jakarta ya. Jadi kita istirahat dulu di sini. Jadi ini tentunya adalah rest area miliknya Rosalia Indah. Dan ini mungkin baru pertama kalinya ya bus Sulawesi masuk ke rest area ini. Langsung disambut sama manajernya, lihat. Hai Pong. Jadi kita parkirnya di belakang. Kalau di sini ini parkir untuk kendaraan pribadi, mobil kecil gitu ya. Untuk bus, parkirnya di belakang. Sebenarnya kalau bus umum atau bus selain Rosalia Indah itu, parkirnya di sebelah sana ya. Tapi karena ya kita parkirnya barengan sama bus Rosalia Indah aja. Dan, ada satu bus doang, jam segini tuh jam-jam sepinya di sini, teman-teman. Nah, jam-jam sepinya di Rosin Resto Pemalang. Kita parkir di sampingnya Rosalia aja ya. Parkir samping sini. Ini harus lurus garis nih, karena kalau nggak lurus garis nanti dimarahin. Oke. Ya. Oke, jadi ini kita makan dulu di ruang ini ya, ruang VIP atau ini adalah tempat makannya dari penumpang Rosalia Indah yang first class. Jadi untuk first class di sebelah sini, untuk super top di sebelah sini. Kita makan dulu, sekalian sholat maghrib. Setelah makan dan sholat maghrib, baru kita melanjutkan perjalanan kembali. Ini dia makanan kita datang. Ini aku pesan nasi goreng iga bakar. Terus ada gorengannya juga nih. Ada bakwan dan ada kentang goreng.
Wow, ini kalau nggak salah per porsinya ini sekitar berapa ya, lupa aku. Nanti kita lihat lah. Ini dia total kita makan di Rosin Rest Area Pemalang. Ini 10 orang, totalnya itu 648.000. Murah kan? Oke, kita lanjut jalan lagi dari Rosin Pemalang Rest Area. Ini aku nyetir lagi sampai rest area selanjutnya karena belum ngantuk, dan ini nanti sekalian di rest area selanjutnya kita mau isi solar karena di sini sebenarnya ada SPBU, cuman SPBU-nya belum aktif gitu teman-teman. Mungkin ya beberapa bulan lagi di Rosin Rest Area Pemalang ini akan aktif SPBU-nya. Jadi oke, kita lanjut jalan lagi dan lihat ke depan lagi. Ini mau dimatiin silau. Nah, ini pintu keluar dari Rosin Pemalang Rest Area. Nih. Enaknya pakai bis tronton seperti ini adalah ban belakangnya dia bisa belok, jadi bisa membantu manuver dari busnya. Oke, yuk kita lanjut jalan lagi. Rame loh. Berapa tadi katanya 289? Iya. Berarti berapa kilo? Track lagi. Bukan yang tadi. Oh, yang bukan tadi. Yang tadi tronton. Ini belum dipasangin. Gak apa-apa. Mikrofon. Suara dari sini aja biar tahu seberapa senyapnya ini. Salah. Mau retarder malah wiper. Ini kalau belum biasa bawa Volvo, kadang suka ketukar retarder sama wipernya. Nah, ini ada airnya tuh. Bersihin kaca. Oke. Lewat ya? Stabilnya di 100. Persiapan masuk rest area. Kok nggak fokus ya? Coba gelap ya. Nggak berasa ya, udah mau sampai aja. Bentar banget 30 kilo. Udah, nggak ada SPBU. Iya, nggak ada SPBU. Ya udah, lanjut jalan lagi. Gue dibatasin ya? Oh iya sih, kok dibatasin ya? Apa yang maksudnya ini? Diperbaiki kali. Oh, rusak. Sakitin aja. Kirain yang kendaraan besar nggak boleh masuk. Isi solar. Dex ya ini ya, bukan solar ya? Ya, Dexlight. Isinya Dexlight. Luar biasa. Sultan. Toilet SPBU keluar. Ditutup. Tutup. Belakang berarti. Iya. Harus muter ya. Biar kantin-kantinnya dilihat oleh orang. Oh, mati itu yang biru? Iya. Lampu biru? Ini. Oh, bisa dimatiin nggak? Apa tuh? Starbus. Oh, SCLU. 2 loh. dua. Ngantri. Kita kan Dexlight. Oh, kita Dexlight. Tidak bisa isi solar karena belum ada platnya. Bis-bisanya pada ngeliatin gak ya, ini bus isinya Dexlight. Mana Dexlight ya? Ada nggak ya? Ada tuh harusnya. Dexlight
Ada ini nih. Kanan kiri sama. Kanan kiri kan? Kanan kiri ya. Oke. Berarti Kiri. kiri ke kanan. Kiri sini. Ini belakang bis. Belakang bis itu kanan. Oke. Samudra Bus. Set. Top. Dah. Ini kita sudah mulai jalan dan teman-teman bisa dengar ya. Di sini di belakangnya ini juga senyap banget. Tuh, tidak ada suara sama sekali di sini. Padahal ini kita sedang melaju mungkin sekitar 100 km per jam kayaknya nih. Tapi benar-benar di belakang ini senyap banget. Dan ini di louvre AC-nya itu sekaligus ada lampu berwarna putih dan berwarna merah. Tuh, ini warna merah. Bisa dicampur juga dengan warna putih atau bisa putih banget. Gitu. Oke. Ini enak banget sih. Bener-bener nggak ada suara apa-apa di sini. Mantap sekali, Skylander memang. Terus. Oke, jadi sepertilah video kita kali ini dan saat ini armadanya sudah ada di pameran Busworld 2024. Jadi buat teman-teman yang mau lihat langsung unitnya dari Raja Trans bisa ke boothnya New Armada di Hall B3 J-Expo Kemayoran. Ini dia unitnya dan sudah tidak ditutupin ya. Kalau kemarin pas kita bawa kan masih ditutupin. Kalau di sini sudah tidak ditutupin lagi dan teman-teman bisa lihat langsung unitnya, bisa ngerasain masuk ke dalam unitnya juga di pameran Busworld 2024 ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!